Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Di sini kami yang beranggotakan, yang pertama ada Mutiara Emilia, yang kedua ada Hikmatunisa Wali Muda, yang ketiga ada Muhammad Firmansyah, yang keempat ada Mojati Aska Briski, dan yang kelima ada Nur Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Emilia dengan NPM 17410210002. Saya akan membahas tentang capaian pembangunan RPJMN tahun 2015 sampai 2019. Yang pertama itu ada peningkatan kualitas instruktur Indonesia di tahun 2017. Ya, dia tuh naik dari 2015 yang tadinya 62 menjadi peringkat ke-52. Yang kedua itu ada tingkat daya saing Indonesia itu membaik dari 2017. Kita di 2015 itu ada di peringkat 37, itu ada kesalahan pengetikan, itu sekarang kita bukan di peringkat 36 tapi di peringkat 26. Lalu ada rasio elektrifikasi yang di 2018 ini kita sudah mencapai 98,3%, di mana sudah sekitar 66 juta rumah sudah dialiri oleh listrik. Lalu ada peringkat logistik Indonesia membaik di tahun 2018 ini. Lalu ada indeks kualitas lingkungan tahun 2017 yang meningkat dibanding tahun 2015 menjadi 66,19%. Capaian pembangunan untuk pemukiman. Sebagai salah satu sasaran dari tujuan pembangunan berkelanjutan, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni pada tahun 2018 telah mencapai 38% atau meningkat sekitar 4% dari saat 2015. Lalu ada sumber daya air. Dalam rangka peningkatan penyediaan air telah dibangun sekitar 29 buah bendungan yang ditargetkan dibangun pada tahun 2019 ini. Lalu ada aksesibilitas daerah 3T. Daerah 3T itu daerah terbelakang, daerah rawan bencana, dan daerah terisolir. Dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan Indonesia, pemerintah telah membangun jalan paralel perbatasan di Kalimantan, Papua, NTT, dan sekitarnya. Selain itu, sudah dibangun 128 bandara. Lalu selanjutnya konektivitas. Dalam rangka peningkatan konektivitas wilayah telah dibangun 18 rute konektivitas. Contohnya seperti tol yang telah dibangun di daerah NTT, di daerah Papua, di Sumatera. Terus juga ada peningkatan konektivitas wilayah dengan pembangunan 14 bandara baru yang ditargetkan selesai pada tahun ini. Lalu ada energi ketenaga listrikan. Sebelumnya tadi kan kita sudah dengar kalau untuk listrik sudah sangat meningkat dikarenakan sudah 98%. Dengan kapasitas rumahnya sudah sekitar 66 juta yang sudah dialiri oleh listrik. Lalu ada teknologi informasi dan komunikasi. Sampai dengan 2019 ini seluruh ibu kota kabupaten telah tersambung oleh jaringan punggung pita lebar yang dibangun bersama oleh operator telekomunikasi sebagai salah satu bentuk kerjasama dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firmansyah dengan NPM 17410210004. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang isu dan tantangan. Yang pertama itu ada infrastruktur pelayanan dasar, yang terdiri dari penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau. Akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau. Yang kedua ada keterbatasan akses perumahan dan pemukiman yang layak, aman, dan terjangkau. Itu perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun pemenuhannya masih tertinggal dari pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga ada rendahnya kapasitas daerah, pengelola, dan lembaga penyelenggara untuk pengembangan layanan dasar permukiman.
Jadi minimnya alokasi APBD diperkirakan dapat mempengaruhi operasional layanan. Yang keempat ada belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah terkait penyediaan layanan dasar permukiman yang terlihat dari masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan dasar. Jadi hal tersebut disebabkan oleh belum terintegrasinya perencanaan baik rencana sektoral, rencana pembangunan daerah, dan rencana tata ruang. Belum optimalnya penyediaan akses air minum layak dan aman. Tantangan dari sisi demand-nya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat luas dalam akses air minum yang layak dan aman, dan juga rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar air atau willing to pay, serta rendahnya penerapan perilaku hemat air oleh masyarakat tersebut. Yang kedua ada pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan masih terbatas. Antara lain itu disebabkan oleh tidak meratanya distribusi ketersediaan air baku antar wilayah, eksploitasi air tanah yang cukup tinggi yang menyebabkan pencemaran air sungai, dan juga kondisi tersebut itu menyebabkan adanya water stress karena kebutuhan air baku sangat tinggi dibandingkan dengan penempatan kapasitas penyediaan air baku tersebut. Ada pembangunan keselamatan dan keamanan transportasi. Diperkirakan terdapat rata-rata 3-4 orang meninggal dunia setiap jamnya. Kondisi ini menjadikan keselamatan dan keamanan transportasi sebagai bagian penting dalam sistem transportasi nasional. Upaya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan serta memperkuat regulasi pengawasan operasional pada masing-masing mode transportasi menjadi salah satu isu penting dalam RPJMN 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Karina Agustin dengan NPM 17410210006. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sasaran, target, dan indikator. Sasaran pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Sasaran dan indikator pembangunan infrastruktur. Sasaran yang pertama adalah meningkatkan konektivitas nasional dengan indikator yaitu Indeks Konektivitas Nasional. Indeks Konektivitas Nasional sendiri merupakan cara dalam pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan lokasi pembangunan yang akan berpengaruh pada pergerakan manusia dan barang. Untuk menentukan indeks konektivitas, maka kita dapat membandingkan antara jumlah jaringan jalan dan jumlah kota. Yang kedua adalah meningkatnya indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan indikator yaitu Information and Communication Technologies atau ITC Development Index. Indikatornya yaitu adalah Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi Komunikasi atau IPTIK, merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital serta potensi pengembangan TIK. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan potensi dan progres pembangunan TIK suatu wilayah lebih optimum. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK di suatu wilayah masih belum optimum. Di Indonesia sendiri pada tahun 2017, IPTIK Indonesia sebesar 4,99% dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,34%. Yang ketiga yaitu meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan sumber daya air. Indikatornya yaitu meningkatnya water productivity atau GDP atau per meter kubik, di mana air memiliki peran yang sangat penting bagi pekerjaan, mengingat hampir semua pekerjaan tergantung pada air. Momen ini menjadi sebuah kampanye global akan pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas air dalam menunjang kehidupan di muka bumi ini. Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya air sebesar 3, triliun meter kubik per tahun dan dapat dimanfaatkan sekitar 691,3 miliar kubik per tahun. Saat ini Indonesia berpotensi untuk sudah dimanfaatkan sebesar 175,1 miliar kubik per tahun atau sekitar 25%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Mauzati Aska dengan NPM 1741021005 akan menjelaskan tentang arah kebijakan dan strategi. Dari arah kebijakan dan strategi ini ada 5 bahasan pokok. Yang pertama yaitu infrastruktur pelayanan dasar. Dari infrastruktur pelayanan dasar itu mencakup yang pertama ada penyediaan akses perumahan dan pemukiman layak aman dan terjangkau. Arah kebijakan dalam rangka penyediaan akses perumahan dan pemukiman layak aman dan terjangkau adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap arah kebijakan dalam rangka penyediaan akses perumahan dan pemukiman layak aman dan terjangkau adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan pemukiman layak aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh. Dan strategi yang dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan dari sisi permintaan atau demand side. Yang kebijakan dalam rangka penyediaan akses perumahan dan pemukiman layak aman dan terjangkau adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan pemukiman layak aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh. Dan strategi yang dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan dari sisi permintaan atau demand side. Yang kedua ada sisi pasokan atau supply side. Infrastruktur yang selanjutnya ada infrastruktur perkotaan, yaitu ada yang pertama sistem angkutan umum massal perkotaan, yaitu infrastruktur yang selanjutnya yaitu ada infrastruktur perkotaan. Di dalamnya ada sistem angkutan umum massal perkotaan, ada energi dan listrik berkelanjutan untuk perkotaan, ada juga infrastruktur dan ekosistem ICT perkotaan, ada juga infrastruktur dalam perkotaan, dan penyediaan akses air. Selanjutnya ada penyediaan akses air minum dan sanitasi atau air limbah dan sampah yang layak dan aman di perkotaan. Selanjutnya ada penyediaan akses perumahan dan pemukiman layak aman dan terjangkau di perkotaan. Dan yang terakhir ada penyediaan akses perumahan dan pemukiman layak aman dan terjangkau di perkotaan. Dan kebijakan dan strategi yang terakhir yaitu ada transformasi digital. Yang pertama ada penuntasan infrastruktur TIK melalui salah satunya optimalisasi dana Universal Service Obligation atau USO dalam menyediakan dan menjaga kualitas layanan akses telekomunikasi dan internet melalui penyediaan BTS untuk desa non-komersil dan penyediaan satelit multifungsi untuk akses internet. Dan yang kedua ada pemanfaatan infrastruktur TIK melalui salah satunya perluasan layanan bantuan sosial non-tunai, konten digital pendidikan, konten digital informasi publik, layanan digital kesehatan, serta informasi pertanian melalui pemberian insentif startup yang fokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan, informasi publik, serta informasi pertanian. Dan yang terakhir ada fasilitas pendukung transformasi digital, yaitu melalui salah satunya peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK dalam negeri.